Oke guys, kali ini kita akan coba belajar membuat soal UTS ataupun UAS yang akan diujikan kepada peserta didik kita melalui ujian online atau kalau di Uniku dikenal dengan e-class. Jadi yang e-class ya. Aplikasi yang akan digunakan dalam pembuatan soal ini yaitu Quizmaker, yaitu tool yang ada di eSpring. Tapi eSpringnya yang harus eSpring yang pro ya, yang komplit. Memang kalau beli mahal. Jadi ya sedikit nyari-nyari lah. Teman-teman bisa download eSpring Suite V9 di linknya di sini. Silahkan download. Setelah download, silahkan install. Di situ ada instruksinya, sangat lengkap dan jelas. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat soal ujian pada Quizmaker dari Spring yang telah teman-teman install. Kita buka saja program Quizmakernya di Spring yang telah teman-teman install. Klik saja seperti ini karena kita pakai Spring Suite 9. Ada Quizmaker di sini, klik sampai muncul seperti ini. Kita pilih Credit Quiz, sampai muncul. Tunggu sebentar, agak lama biasanya. Nah, sampai muncul. Nah, sebelum kita memulai soal, sebaiknya teman-teman sudah menyiapkan soal terkait jumlah soal, bentuk soal, dan lain sebagainya, serta waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan soal tersebut oleh peserta ujian. Hal yang paling utama yang perlu kita setting di awal adalah settingan properties. Kita klik saja seperti ini. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ini nanti akan kita isi. Saya sudah mengisi sebelumnya. Di sini misalkan saya untuk mata kuliah ini contohnya, misalkan mata kuliah pengelolaan landscape, saya membuat soal sebanyak 50 soal dengan beberapa bentuk soal. Maka di propertiesnya kita harus sudah memasukkan hal-hal tersebut. Misalkan untuk main properties kita masukkan detailnya apa, detail soalnya apa. Terus ini biarkan default aja, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan seluruh soal. Karena soal saya 50 menit, karena soal saya 50 soal, saya memberikan waktu 1 menit pengerjaan untuk setiap soal. Jadi waktu yang dibutuhkan 50 menit totalnya. Memang di jadwal yang biasanya disusun oleh prodi, setiap ujian itu biasanya 90 menit. Jadi ini masih ada sisa 40 menit. Saya anggap 40 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan atau yang akan nantinya dipergunakan oleh mahasiswa untuk penyiapan tools, alat, dan lain sebagainya. Karena ujian online itu membutuhkan alat, baik itu HP ataupun komputer dan koneksi internet. Seperti itu. Jadi di main properties saya hanya mengisikan titel quiznya, yaitu ujian akhir semester misalkan. Terus waktu total yang dibutuhkan. Terus di quiz score, karena di quiz score ini akan mengisi pembatas atau grade atau skor setiap soal. Jadi pada ujian kali ini saya tidak membuat grade atau passing grade setiap soal. Jadi passing grade-nya saya nolkan. Maksudnya biasanya di soal online ini, ketika kita membuat grade, misalkan pada soal pertama harus betul, ketika tidak betul tidak melanjutkan pada soal selanjutnya. Itu boleh juga dibuat seperti itu, tapi biasanya memusingkan mahasiswa dan kasihan oleh mahasiswa juga. Jadi saya nolkan aja passing skornya, diisikan saja seperti ini. Jadi di score type-nya by passing score, terus scoringnya poin saja, passing skornya 0, atau misalkan nanti persen juga ini dinolkan, sama saja sebetulnya. Terus kita mengisi juga ke questionnaire properties.
pertama yang harus kita isi adalah ketika betul satu soal itu akan dinilai dikasih nilai berapa. Jadi karena nilai total dari 50 soal yang saya buat adalah 100, maka setiap soal kasih saya nilai 2. Saya kasih nilai 2. Terus apakah ada penalti? Saya tidak menerapkan ada penalti. Silahkan teman-teman kalau mau buat bikin penalti juga. Maksudnya ketika dia menjawab salah, maka jawaban salah itu akan mengurangi nilai berapa, tinggal diisikan saja di sini. Mau 1, mau 5, terserah lah. Seperti itu. Apply penalty for answer question, unanswered question. Jadi ketika dia tidak menjawab pun apakah ada di penalti atau tidak. Kalau saya tidak. Terus restriction ini terkait pembatasan waktu. Karena tadi saya akan membuat satu soal itu dijawab dalam 1 menit, sehingga ketika lebih dari 1 menit soal akan berpindah ke soal selanjutnya. Terus apakah shuffle answer choice ini, apakah jawaban dari yang kita berikan akan di-shuffle, akan diacak. Terus ketika si peserta ujian menjawab sebagian dari soal, misalkan dari 50 hanya menjawab 2 atau 10 dan lain sebagainya, boleh atau tidak. Terus boleh atau tidak si peserta men-skip, tidak mau menjawab misalkan karena kebingungan dan lain sebagainya. Kalau saya dibolehkan, jadi tetap berjalan ujian kalaupun dia tidak menjawab setelah waktu 1 menit selesai. Oke, feedbacknya kita kosongkan saja, biarkan seperti apa adanya, defaultkan sajalah supaya menggampangkan. Terus question and list karena di sini ada saya mengatur grup-grup pertanyaan, karena di sini saya membuat 2 bentuk soal, yaitu multiple choice dan true and false, masing-masing 25 soal. Jadi dia akan membuat grup dengan sendirinya. Nanti saya shuffle juga setiap pertanyaan, jadi tidak berurut, misalkan nomor 1, 2, 3, tidak. Dia akan men-shuffle, misalkan nomor 1 nanti loncat ke nomor 20 dan lain sebagainya. Setiap peserta akan berbeda. Dia secara sistem akan melakukannya seperti itu. Terus reportingnya kemana? Jadi hasil ujiannya akan dikirim kemana? Misalkan ini karena saya instrukturnya, dikirim ke saya. Semua jawaban, baik itu yang salah atau betul, terus dikirim juga ke user, ke user answer, ke si peserta ujian. Makanya nanti di awal kita setting dikirimnya kemana, jawaban yang betul dikirim juga, dan jawaban yang salah dikirim juga ke peserta ujian. Nanti peserta ujian akan menerima seluruh jawaban yang telah mereka jawab, serta baik yang salah atau dan betulnya, dan ditujukan mana jawaban yang betul, seperti itu. Terus detailnya apa? Misalkan saya buat detailnya dari saya hasil ujian UAS pengelolaan landscape, seperti itu. Tinggal save. Setelah semua diisi save, baru kita sebelum mengerjakan soal atau menulis soal, kita setting dulu di intro grupnya. Misalkan di intro group nanti ada di sini introduction, tinggal diklik saja. Kebetulan saya sudah klik, jadi saya intro slide-nya saya kasih instruksi seperti ini. Ujian akhir semester tanggal berapa, ini disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh prodi, seperti itu. Dari deskripsinya misalkan silahkan mau menulis deskripsi ataupun tidak, terserah, atau di defaultkan saja seperti ini. Terus data mahasiswa ini menarik di sini. Data mahasiswa teman-teman nanti ditambahkan saja di awal. Biasanya di sini ada data mahasiswa. Nah, introduction, nah intro slide, user info. Nah, ini bisa diisikan dengan data mahasiswa, ataupun nanti instruksinya seperti apa. Nah, di user info tampilannya seperti ini.
tampilannya seperti ini. Mana tadi, user info. Nah ini, nah nama biasanya kalau saya sudah edit seperti ini, lengkap. Nanti nama lengkap itu ada opsi wajib diisi atau opsi opsional. Kalau saya mandatory karena wajib diisi. Nah ini email alamat email penting juga, maka saya isikan mandatory, dan disinilah jawaban soal ujian akan dikirimkan ke mahasiswa secara real time. Jadi setelah mereka mengisi soal selesai, maka jawabannya akan dikirim ke alamat email. Makanya di file tip ini teman-teman harus memilih nanti untuk nama, misalkan saya bentuknya harus teks, ataupun untuk email bentuknya harus email. Nanti kalau name teks juga bisa. Nah kalau kelas di sini teman-teman bisa choice, karena di sini teman-teman bisa milih kelas A, B, C dan itu. Terus selanjutnya silahkan isi saja sesuai kebutuhan. Kalau saya hanya butuh nama, email, NIM dan kelas, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya ada di introduction itu ada apa tadi? Di introduction itu ada instruksi, quiz instruksinya seperti apa. Saya buat instruksinya seperti ini, misalkan perhatian, seperti yang disampaikan lah, terserah nanti instruksi setiap soalnya seperti apa. Baik. Nah selanjutnya kita siap membuat soal. Jadi teman-teman sudah menyiapkan soalnya, berapa jumlahnya, berapa waktu yang dibutuhkan total, berapa waktu yang dibutuhkan per menit, berapa skor per soal dan lain sebagainya. Untuk soal yang pertama, misalkan grup yang pertama saya buat true and false. Jadi saya tinggal klik di question, cari true and false di sini, true and false. Nah ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi karena tadi sudah saya setting di awal, maka feedback and branching lah, feedback and branchingnya seperti ini tampilannya. Jadi skornya 2 kalau betul. Kalau jawaban betul, teman-teman juga bisa men-setting nanti di feedbacknya, apakah setiap jawaban ketika betul akan dikasih tahu, ketika saya akan dikasih tahu, kalau saya tidak. Jadi mereka jawab normal saja, belum tahu di awal ketika jawabannya salah atau betul, belum tahu, tapi sistem sudah menyimpannya. Itu baru kita membuat soal, apa jawabannya, pertanyaannya misalkan ini pertanyaan saya, perhatikan di slide optionnya juga, ini waktu yang dibutuhkan cuma 1 menit dan sebagainya. Terus seperti itu buat soal, misalkan untuk grup betul dan salah. Terus di grup yang keduanya adalah saya buat pertanyaan multiple choice seperti ini tampilan awalnya. Jadi silakan bikin teman-teman apa jawaban yang betulnya dikasih tanda sama. Saya lupa, di true and false juga jawaban yang betulnya nanti teman-teman kasih tanda. Terus ketika dipilih jawaban yang betulnya jawaban yang betulnya dipilih seperti ini, dan itu akan direkod oleh sistemnya. Terus selanjutnya di pertanyaan kedua multiple choice option, defaultnya dia hanya menyediakan 3 option, tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan jadi 4, jadi 5, tinggal tambahkan saja di sini, misalkan opsi 4 misalkan seperti itu. Nanti di sini ditulis jawabannya dan dipilih jawaban yang betul seperti ini. Kan seperti ini saya buat aspek yang digunakan dalam penilaian SBL dan Gunung Mayana adalah apa aspeknya. Seperti ini dipilih. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, tolong diperhatikan di result quiznya. Kalau tampilan defaultnya seperti ini result quiznya.
congratulations you pass dan sebagainya. Dan kita bisa edit, misalkan terima kasih, silahkan cek email untuk mengetahui hasil ujian. Terus finish actionnya, close, ada beberapa pilihan, bisa close browser window dan lain sebagainya. Terus perhatikan di sini jangan dicentang, kosongkan semua karena defaultnya nanti ada yang dicentang, tapi kita pilih jangan dicentang semua. Oke, kita cek hasil ujiannya, kita cek hasil pekerjaan kita cek ini hasil pekerjaan kita. Start quiz, nama lengkap ini wajib diisi, kalau nggak diisi mereka tidak akan jalan. Nah, misalkan akan wajib diisi karena kita. Nah, ini juga harus berbasis alamat email. Kalau alamat email salah satu syaratnya ada add gitu ya. Karena kalau gini doang dia nggak mau. Karena ini teks juga kita bisa pilih, ini nggak mau biasanya, tuh kan nggak mau, makanya kita kasih add tag.com, dia baru mau, baru perhatian soal, baru dia akan masuk ke pertanyaan. Perhatikan ini waktu terus berjalan, ketika tidak dijawab itu kita harus jawabnya, kita harus menjawab, terus seperti itu. Oh iya, lupa teman-teman bisa juga setelah mempreview, teman-teman setting tampilannya mau seperti apa, play settingnya. Kan di sini play settingnya teman-teman bisa merubah warna dan lain sebagainya di color, bisa fiturnya seperti di fiturnya, terutama di fitur teman-teman bisa memunculkan show question and number atau show hours point. Jadi ketika betul dikasih poinnya dan lain sebagainya. Show question list, kalau saya cuma memunculkan nomor pertanyaan saja seperti itu. Setelah itu apply. Jadi tampilannya seperti ini, tampilannya seperti tadi ya, nih. Tampilannya seperti tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi hanya memunculkan ini saya. Di sini bisa dimunculkan juga skor dan lain sebagainya, tapi saya tidak munculkan karena itu nanti biasanya berpengaruh ke psikologis mahasiswa. Ketika melihat jawabannya salah, maka akan biasanya berpengaruh ke jawaban selanjutnya. Oke. Kalau setelah di preview sudah betul semua, misalkan teman-teman sudah merasa yakin, teman-teman tinggal publish. Publish di LMS, pilih di mana detailnya tadi sudah kita buat, mau disimpan di mana, terus di sininya pilih LMS dan pilih Scrum 2004. Ini biarkan saja, lalu publish, maka sudah tersimpan. Nah, ini hasilnya seperti itu, seperti ini seperti ini hasilnya. Oh iya, pada saat saya lupa, sebelum teman-teman publish, tapi oke lah kalau sudah dipublish juga, teman-teman juga bisa mengecek, soalnya bisa masuk ke kita, tidak ke email kita. Kan tadi di properties kita di reportingnya mengarahkan hasil ujiannya dimasukkan ke kita, seperti itu ya. Kita tes sekarang, cek review start quiz, karena melengkapnya emailnya yang betul ya, masuk enggak, uniku.ac.id, NIM-nya ya, misalkan ini saya acak aja, asal saja isinya, saya memberi contoh terlalu banyak soalnya ini, jadi saya harus ngeklik. Jadi bangun tidur harus ngeklik yang banyak, ngeklik yang banyak. Aduh, baru nomor 14 lagi dari 50.
Jadi memang kalau membuat soal multiple choice dan lain sebagainya bikin soalnya riweh, tapi memeriksanya gampang dibandingkan membuat soal esai. Ini di sini juga di Quizmaker di sini kita bisa membuat soal esai dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan bentuk-bentuk soal yang bisa teman-teman pilih seperti apa. Jadi ini kita akan mengetes jawaban ini akan masuk ke email kita atau tidak. Tapi pastikan internetnya terkoneksi ya, walaupun tidak sedang di kampus. Teman-teman bisa meren nge-wifi ke tetangga mah kalau tidak punya kuota. Nah di sini karena ini internetnya connect, dia akan mengirim soalnya. Terima kasih, kan seperti itu. Kita cek di emailnya udah masuk belum. Nah ini kebetulan ini ini soalnya udah masuk. Nah ini saya sebagai instruktur, karena tadi pasti saya akan dapat di settingan awal, saya akan dapat email sebagai instruktur. Nah berarti atas nama saya, kebetulan atas nama saya, nilainya adalah 18 yang betul, tinggal 18 kali 2 yaitu 36 kan, karena 2 skornya yang kita tulis. Ini saya dapat email saya sebagai peserta. Kalau saya sebagai instruktur, saya hanya ditujukan betul dan salahnya saja. Kalau saya sebagai peserta, saya ditunjukkan jawaban yang pada pertanyaan ini, jawaban yang betulnya mana. Itu kebetulan saya betul semua, ini yang salah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu secara real time saya akan dapat hasil ujiannya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, setelah dipublish jadi Scrum, nanti hasilnya seperti ini, seperti teman-teman membuat Scrum di tutorial yang pertama. Nah ini nanti bentuknya seperti ini. Inilah yang nanti bisa di-upload ke Ikhlas Uniku, menggunakan fasilitas Scrum. Kita lihat. Nah ini mana misalkan mata kuliahnya, pengelolaan landscape. Nah ini kita ini contoh ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin saya buat UAS seperti ini di Scrum. Jadi kita tinggal settingannya, saya pikir teman-teman sudah bisa semua cara mengupload Scrum-nya. Misalkan seperti ini. Nah, Scrum ini tinggal masukkan UTS, misalkan UTS bla 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 seperti ini. Bisa juga diatur waktunya kapan mau ditampilkan dan lain sebagainya seperti kemarin. Terus di sini diupload file Scrum-nya seperti biasa. Gitu mungkin teman-teman yang bisa saya tutorialkan. Mohon maaf kalau tidak berurutan dengan bagus dan lain sebagainya, karena memang ya begitulah. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.